Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pemirsa DRTV. Malam hari ini kita akan berbincang tentang isu yang sedang hangat banget dibicarakan di media sosial masyarakat Sumbawa tentang pasar Seketeng, dan nanti kita akan bicara sedikit tentang pasar Brangbara juga. Sebetulnya DRTV mengundang dua instansi pada malam hari ini. Jadi ada Diskoperindak, kemudian ada Bapenda gitu. Namun yang hadir pada malam hari ini dan bersedia membicarakan tentang isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat Sumbawa itu ada dari Dinas Diskoperindak. Malam hari ini ada sahabat saya Bang Rudi Lang. Selamat malam Bang. Selamat malam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Tadi perjalanan jauh. Ya, cukup melelahkan. Cukup melelahkan. Ya. Alhamdulillah bisa hadir di studio DRTV. Terima kasih banyak Bang. Jadi Bang Rudi Lang ini adalah Kabid Perdagangan di Diskoperindak Kabupaten Sumbawa. Bang, kan pasar Seketeng sudah diresmikan. Betul. Dan sudah sangat cantik banget. Benar. Pada saat diresmikan dan sebelum diresmikan, begitu selesai, sangat banyak media sosial yang berselfie ria. Benar. Di pasar Seketeng itu. Saya juga terkagum-kagum. Tetapi hingga hari ini kok belum ada yang jualan ya Bang? Ya. Itu kenapa sih Bang? Ya, kita balik dari awal. Niat baik pemerintah untuk memperbaiki dan menata pasar. Ya. Dengan tujuan adalah meningkatkan fasilitas baik untuk usaha mikro kecil dan meningkatkan akses pelayanan pada konsumen. Itu tujuan inti dari pembangunan suatu pasar yang pada imbasnya akan mempengaruhi meningkatkan perekonomian daerah. Seperti itu. Itu tujuan dari renovasi atau perbaikan suatu pasar. Ini kita balik dari awal dulu. Penanganan pasar sejak 2017 sampai 2020 ditangani oleh Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Sumbawa. Oh begitu. Ya. Dan sejak 2021 ini diserahkan kembali pada Diskoperindak. Tetapi belum ada pengukuhan pejabat yang menangani terkait pasar. Meskipun sudah diserahkan kembali ke Diskoperindak. Ya, karena harus menunggu bupati terpilih dilantik untuk dilakukan pengukuhan pejabat yang ditunjuk sebagai kepala bidang pasar. Berarti yang menangani masih Bapenda? Bapenda secara fisik, anggaran oleh Diskoperindak. Seperti itu. Ya. Kalau saya melihat secara fisik itu sangat cantik Bang. Kalau dulu kan pasar Seketeng terlihat merugikan masyarakat Seketeng karena sampahnya, kemudian ruas jalannya itu jadi seolah tanda kutip miliknya pasar gitu. Termasuk parkirnya. Nah sekarang terlihat ada area parkir, kemudian terlihat terpagar rapi gitu. Jadi kemungkinan tidak akan berjualan di luar pasar gitu. Tapi kenapa sih Bang kok belum jualan? Ya, ini permasalahan mengapa pasar Seketeng belum jalan? Masih di Keratu sementara hujan begini. Kan pasti pada menunggu kan? Ada satu permasalahan pokok, verifikasi pedagang. Verifikasi pedagang. Itu dilakukan oleh Bapenda yang dibentuk tim kecil. Nah, tim kecil dibentuk dengan berbagai instansi. Kalau logika kita masyarakat awam harusnya sudah ada data dong. Betul, seperti itu. Tinggal pindah doang kan? Ya, tinggal pindah doang. Tapi dalam perkembangannya terjadi penambahan pedagang pelataran istilahnya, pedagang pelataran. Dari semula pedagang diperuntukkan untuk total pasar Seketeng 1.575, sekarang berkembang menjadi 2.222. Oh. Ya, seperti itu. Yang berkembang bukan pedagang kios atau pedagang tapi justru pedagang pelataran. Pelataran itu seperti pedagang sayur mayur, pedagang ikan yang justru esensi pasar justru di situ mereka. Terus kita balik lagi, mohon maaf. Memang nggak bisa ditegasin bahwa nggak bisa nambah gitu? Kita utamakan pedagang lama dulu, pedagang lama, karena mereka prioritas untuk mendapat lokasi di pasar yang baru direnovasi. Seperti itu. Artinya maksud saya yang 1.500 berapa tadi Pak? 1.575 peruntukan. 1.575 harusnya stop di situ saja. Tapi kita harus mengakomodir perkembangan pedagang pelataran. Itu kita sudah diskusikan dan kita dengan berbagai pihak terkait dengan Komisi 2, kemudian
saran dari berbagai pihak sebaiknya diakomodir mereka semua. Berarti semua sepakat untuk diakomodir. Diakomodir. Maka ketemulah angka 2.222. Iya, seperti itu. Apakah itu alasan pasar Seketeng itu 2 hari ini terlihat dibongkar, Bang? Benar. Jadi kalau dalam terminologi kami itu penataan dan penyesuaian lokasi. Penataan dan penyesuaian lokasi. Tentu saja sudah ditempuh upaya-upaya agar tidak melanggar hukum. Jadi kita ada prosedur dimulai dengan surat Bupati pada tanggal 9 Februari. Surat Bupati Sumbawa ke DPRD untuk mohon rekomendasi terkait penataan kembali pasar Seketeng. Kembali. Ya, untuk mengakomodir pedagang yang akan masuk. Seperti itu. Supaya 2.222 itu bisa masuk semua. Seperti itu. Dilakukanlah penataan los petak. Jadi tembok-tembok pemisah kita bongkar, kita diloskan dengan maksud bisa menampung pedagang pelataran yang lebih banyak, seperti itu. Itu niat kami seperti itu, niat pemerintah seperti itu. Oke, Bang. Terus biayanya bagaimana, Bang? Biaya itu tersedia dalam anggaran APBD murni, pergeseran kegiatan seperti itu. Berapa biaya untuk apa tadi? Penataan. Baik. Itu sekitar 198 juta. 198 juta. Yang dikerjakan terlihat 2 hari ini ya? Iya, jadi dimulai dengan pembongkaran dan merapikan kembali. Target berapa lama, Bang? Kita upayakan tanggal 8 April ini sudah selesai. Dengan harapan tanggal 9 atau tanggal 10 pedagang sudah bisa masuk sebelum bulan puasa, pasar Seketeng sudah bisa beraktivitas. Berarti sudah bisa pindah dari Krato ke Seketeng. Iya, kita niatkan untuk beberapa hari sebelum puasa, pasar Seketeng sudah mulai beroperasi. Bagaimana dengan kondisi genangan air, Bang? Ya, ini genangan air ini faktor, saya bukan orang teknis, tapi memang genangan air itu bukan terjadi hanya di pasar Seketeng, tapi secara keseluruhan kota Sumbawa sebenarnya. Karena pada kebetulan hari itu, memang pada saat perencanaan tidak dipikirkan kemungkinan itu, kan kalau hujan, ini musim hujan masih berjalan kan, sekitar tanggal 9 atau 10 nanti, ini rencana kan, betul, sudah teman-teman sudah berdagang di Seketeng. Kalau hujannya terjadi seperti kemarin lagi, hanya 1 jam itu sudah air tergenang seperti itu, bagaimana dong? Itu ada perbaikan, ada beberapa sumbatan di drainasenya, pembuangan air, dan itu sudah diperbaiki. Ada beberapa tabung yang terlepas, kan itu sudah dirancang. Jujur itu pasar Seketeng pemerintah rancang untuk sesuai standar nasional Indonesia SNI, baik dari sisi bangunannya, kelengkapannya, termasuk instalasi pembuangan air limbah, dan insya Allah termasuk pengelolaannya akan menjadi salah satu pasar percontohan di NTB. Seperti itu. Tapi drainasenya nggak bagus dong kalau begitu. Drainase dia tidak bisa berdiri sendiri. Sebenarnya yang bisa menjawab nih PRKP atau PU ya. Oh begitu. Ya, karena drainase itu tidak berdiri sendiri karena dia harus ada buangan keluar. Kan secara awam saya tidak bisa menjawab secara teknis. Kan buangan keluar sementara curah hujan kebetulan pada hari itu cukup tinggi. Ya, harus kita akui. Iya. Dan memang benar, Bang. Memang benar curah hujan itu cukup tinggi. Ya namanya hujan kan kita tidak bisa menyalahkan juga kan. Tetapi harusnya tidak tergenang berlama-lama. Harusnya dia bisa mengalir begitu. Kan kalau logika awam saya sebagai masyarakat menilai. Bahkan kompleks Seketeng itu juga ikut tergenang kan. Betul, gitu. Benar itu, benar. Memang ada sumbatan di beberapa drainase dan itu sudah diupayakan untuk diperbaiki. Kalau di dalam dalam lokasi pasar sudah diperbaiki seperti itu. Oh begitu. Ya, berarti kemungkinan nanti setelah di penyesuaian tadi, termasuk perbaikan drainase. Iya. Jadi yang di penyesuaian itu hanya penataan tempat di Blok C sama pembuatan pagar pintu masuk di beberapa di 4 titik itu. Jadi cukup penyesuaian di Blok C saja, Bang? Hanya cukup di Blok C saja. Berarti 2.000 itu bisa masuk semua? Insya Allah bisa masuk semua. Sudah diperhitungkan oleh tim. Dengan penyesuaian itu insya Allah bisa terakomodir semuanya. Tidak akan ada tambahan lagi? Tidak ada, karena kita upayakan pedagang lama dulu seperti itu. Berarti memang tidak boleh penambahan lagi? Tidak boleh ada penambahan. Pasti banyak dong yang ngejar
pengen masuk pasar Jelas, sketeng? karena pasar sketeng ini cukup seksi, karena salah satu pusat perekonomian di Sumbawa, harus kita akui itu. Tentu saja ada batas kapasitas maksimum untuk bisa menampung jumlah pedagang, dan itu harus kita perhitungkan. Sebab yang ke depan kenyamanan harus kita pertimbangkan. Sebab jika pedagang terlalu meluber, kenyamanan konsumen pasti akan terganggu. Itu harus kita pikirkan. Kalau logika awam saya bicara, berarti parkirnya benar-benar untuk parkir, Bang? Ya, benar. Parkir diperuntukkan untuk parkir. Nanti kami yakin nih, Bang, tidak akan dipakai untuk jualan lagi? Tidak. Karena pedagang tidak boleh berjualan di luar petak-petak los dan peta seperti itu. Akan ada penertiban. Itu siapa yang menjamin, Bang? Bapenda, sudah kembali ke Diskoperindak ya? Insya Allah dengan adanya pelantikan Bupati terpilih nanti, prioritas pertama tentu saja beliau akan melakukan pengukuhan. Kan ada beberapa perubahan struktur di beberapa OPD, organisasi perangkat daerah, termasuk di Diskoperindak. Akan dilakukan pengukuhan pejabat, insya Allah beliau itu akan menata seperti itu. Ya. Berarti parkir benar-benar buat parkir ya? Parkir buat parkir. Kalau ternyata dipakai untuk jualan, kita bisa protes ke Diskoperindak lagi kan? Bisa. Bisa ya? Bisa, karena itu bagian dari keluhan konsumen. Oh iya, masyarakat Seketeng kan sangat terugikan. Betul, gitu, ketika meluber ke jalan, itu terkait parkir dan pedagang kan, gitu. Jadi sayap kiri kanan Seketeng itu kepake semua gitu kan. Oke, itu tentang pasar Seketeng, Bang. Mari kita bicara tentang pasar Barangbara sekarang. Siap. Ya, kalau pasar Seketeng kan tadi sekitar tanggal 10 April nanti bisa berjualan. Insya Allah, mudah-mudahan. Pasar Barangbara ini agak lucu lagi gitu kan. Dia udah jadi lama gitu kan. Pasar Barangbara, mohon maaf, Pasar Barangbara dibangun dengan dana tugas pembantuan Kementerian Perdagangan 2017. Tugas pembantuan Kementerian Perdagangan 2017. Selesainya 2017 juga. Kemudian mengapa belum dimanfaatkan? Karena rata-rata pedagang kita tidak ingin blok-blok tembok di dalam seperti itu, mereka ingin seperti los. Sementara pasar itu kan pasar percontohan SNI, dia kan harus standar dia seperti itu. Pasar SNI kan kita ada semacam acuan di Kementerian Perdagangan. Kalau pasar yang bagus seperti ini, ternyata pedagang kita tidak mau menerima seperti itu. Berarti para pedagang di pasar itu yang tidak menginginkan desain yang seperti ada itu sekarang. Benar. Padahal itu sudah SNI. Betul. Ada pasar percontohan yang menjadi standar seperti di Bumi Serpong Damai, seperti itu bentuk penanganan pasar pelataran untuk peruntukan pedagang pelataran seperti itu. Tapi kemudian upaya komunikasinya tidak adakah? Sudah oleh Bapenda, sudah diupayakan, dikomunikasikan bahwa ini loh standar penanganan pasar yang bagus, jauh lebih rapi. Mereka tidak perlu duduk istilahnya. Jadi penanganan konsumen juga nggak perlu jongkok belanja kan, seperti itu. Tapi justru pedagang yang kurang berkenan dengan kondisi di dalam seperti itu. Itulah permasalahan mengapa sampai sekarang seperti itu. Tidak mau berjualan di dalam. Di dalam seperti itu untuk pedagang pelataran. Oh begitu. Jadi itu kayak tempatnya hantu bermain. Iya, sementara ini belum termanfaatkan. Kan justru resiko rusak jadinya, Bang. Betul. Gimana dong itu? Apa harus berlarut-larut seperti ini? Tidak adakah strategi komunikasi yang lebih mumpuni? Memang mungkin ada beberapa alternatif. Kita tetap upayakan pedagang untuk memanfaatkan kondisi yang ada seperti ini. Atau ke depan bisa saja ditata ulang, disesuaikan dengan keinginan pedagang. Tapi itu kan butuh cost, butuh biaya. Itu yang jadi bahan pertimbangan pemerintah. Sayang kalau aset yang ada kita harus bongkar demi memenuhi keinginan para pedagang. Sementara bentuk seperti itu ada pasar standar atau acuan dari Kementerian Perdagangan bahwa dana dari mereka bentuknya seperti itu. Ya, seperti itu. Sudah disosialisasikan dulu sebelum oleh Bapenda, sudah disosialisasikan sebelum dibuat kepada pedagang kan pasti prioritas pedagang lama wajib untuk pedagang lama, dan itu sudah disampaikan. Itu kalau di pasar Barangbara itu pedagangnya juga dari Barangbara? Iya, dari pedagang lama seperti itu. Sampai sekarang para pedagang itu tidak mau dengan desain itu? Iya, tidak mau seperti itu.
Padahal kita melihatnya cantik saja. Iya, bahkan kita sebagai konsumen merasa nyaman berbelanja dengan seperti itu. Kan kita jalan, ada meja-meja sistem yang kebersihannya bagus. juga sama. Sama, dia menggunakan buangan air ya. yang bagus seperti itu. Kemudian blok-blok sesuai dengan item dagangannya. Betul, gitu. Betul, ya ada pengelompokan, umpamanya pedagang sayur sama pedagang sayur, ikan, daging seperti itu. Begitu juga pasar Seketeng akan ada pengelompokan seperti itu. Biar kita ada suasana nyaman bagi konsumen untuk berbelanja. Supaya konsumen tahu gitu. Betul. Kan. Ada rutenya, ada penjelasan rutenya gitu. Ada, insya Allah oleh mitra kita, oleh BRI akan dipasang semacam rambu-rambu terkait dengan masing-masing lokasi berjualan apa di situ. Terus untuk sementara ini solusinya apa dong untuk Brang Bara? Brang Bara mungkin kami tidak punya kompetensi untuk menjawab karena itu melibatkan berbagai pihak. Tentu aja harus kita rundingkan akan diapakan kondisi seperti ini. Apa kita harus paksakan pada pedagang sementara pedagang nggak mau, atau kita tata ulang disesuaikan dengan keinginan pedagang. Alternatifnya cuma dua, tetapi berimbas pada biaya. Kan kalau disesuaikan, maka negara harus menyediakan kos khusus lagi. Kos khusus akan membongkar dan menata ulang seperti itu. Kalau keinginan para pedagang berbeda-beda, gimana dong, Bang? Nah, seperti itu sebenarnya. Iya kan? Ya, pemerintah punya standar karena itu kan pasar acuannya pasar percontohan. Ada berapa sih pedagang di pasar Brang Bara itu, Bang? Seingat saya tuh 198. 198. Iya. Mereka semua menolak desain pasar itu? Untuk bagian dalamnya, tapi kalau kios tidak khusus bagian dalam untuk pelataran di dalamnya. Itu ada berapa pedagang di bagian dalam? Sebagian besar mereka menolak. Sebagian besar menolak. Berarti ada dong yang menerima? Ya, itu datanya nanti di Bapenda, itu makanya kami sangat mengharapkan bidang pasar Bapenda untuk memberi penjelasan yang lebih real terkait mengapa belum ada aktivitas di pasar Brang Bara. Nanti kami upayakan untuk mengundang ulang, semoga ada jawaban supaya kita bisa mendapatkan penjelasan yang konkret tentang kenapa pasar Brang Bara itu dibiarkan berlarut-larut. Ini kalau mata awam berbicara itu, Bang, ini dibiarkan berlarut-larut. Misalnya Abang bilang karena pedagangnya tidak suka dengan desain yang SNI itu. Sementara itu standar kementerian kan, gitu, seperti itu. Kemudian komunikasinya apa dong upayanya, gitu kan? Ini terlalu lama. Benar ya, sudah cukup berapa tahun itu. Masyarakat Brang Bara sendiri pasti punya pemikiran masing-masing gitu. Benar, ya ketimbang nggak dipakai, pakai buat apa kek, gitu kan? Disewakan kan gitu kan. Sementara kan tidak bisa segampang itu. Benar, ya kan, Bang? Pedagang tetap ingin berdagang di situ. Pedagang tetap punya keinginan untuk bisa menempati situ, tetapi harus disesuaikan dengan keinginan mereka seperti itu. Nah, kalau keinginan mereka berbeda-beda gimana ya? Tentu saja pemerintah punya kebijakan nantinya, tidak mungkin bisa memenuhi orang per orang. Tentu saja secara umum bisa dipenuhi seperti itu. Kemudian upaya komunikasinya ini yang saya nggak habis pikir nih, Bang. Kan harusnya ya diundang lah gitu kan, berbicara dengan eksekutif, legislatif gitu. Oleh Bapenda tentu saja sudah beritikat baik untuk melakukan komunikasi yang baik dengan para pedagang, tapi hasilnya tetap seperti ini. Tetap seperti itu. Akhirnya mereka berjualan di luar. Iya, seperti itu. Jadi tampaknya jadi kurang serk, jadi kelihatan. Nggak nyaman banget sih memang. Banget ya. Kita berharap ke depan tentu saja ada solusi. Solusi itu win-win solution kita harapkan, baik untuk semua pihak, untuk pedagang bisa menerima, ada kenyamanan dari sisi konsumen, pemerintah juga tidak merasa bahwa apa yang kita telah bangun tidak termanfaatkan. Tidak termanfaatkan, benar. Jadi, kalaupun ada penyesuaian, maka itu dengan biaya yang sesuai juga kan, harusnya. Dan ini sudah terlampau lama. Benar. Seolah-olah pemerintah tidak ada upaya berkomunikasi dengan para pedagang itu. Padahal sudah dilakukan. Padahal sudah dilakukan. Tidak adakah strategi komunikasi yang lebih bagus? Ini pertanyaan yang bagus. Ya mungkin para pihak terkait nanti, insya Allah
akan ada bidang pasar setelah pengukuhan, beliau-beliau lah yang itu yang akan menangani seperti itu. Kami juga tentu saja ditegur oleh kementerian. Oh jelas kami sudah kucurkan dana bangun pasar kok tidak nggak dipakai. Ya. Kami juga dimonitor oleh kementerian. Juga berarti nunggu pelantikan bupati. Insya Allah pelantikan bupati akan diupayakan pengukuhan pejabat sesuai struktur yang baru di Diskoperindak di semua organisasi perangkat daerah termasuk Koperindak. Tentu saja bidang pasar yang akan menangani terkait pasar Bang Bahar dan semua pasar-pasar lainnya. Semoga mereka ada strategi komunikasi yang lebih bagus sehingga ada solusi yang baik untuk mereka semua gitu kan. Tapi kira-kira apa yang membuat mereka tidak suka dengan desainnya ya Bang? Mungkin kebiasaan kita kan biasa tabe-tabe mau kan dibawa dengan apa, kalau kita jualan kan cukup dengan istilahnya ala-ala lesehan seperti itu kan. Nah, sementara itu kan kalau pasar Bang Bahar kan pedagangnya harus berdiri. Seperti itu. Mungkin kalau saya lihat seperti itu. Emang nggak boleh bawa kursi gitu? Kalau bawa kursi kan sangat sempit ya di situ. Nggak mungkin. Gitu ya? Mungkin kursi bisa disesuaikan dengan tempatnya. Tidak kursi standar, tapi kursi hanya sekedar untuk duduk, mungkin bisa disesuaikan. Kalau kursi standar akan terasa sempit di situ. Kayaknya itu deh masalahnya. Iya, itu. Mungkin pedagangnya usia boleh jadi tua gitu kan, yang nggak kuat berdiri lama. Kan kalau jualan paling tidak sampai siang. Benar. Ya kan? Kalau berdiri lama sampai siang. Pegal juga. Kalau dilakukan penyesuaian kayaknya lebih bagus deh. Ya mudah-mudahan, tapi itu ada konsekuensi biaya tentu saja. Dan kami bukan punya kewenangan untuk memutuskan karena melibatkan berbagai lembaga, terutama DPRD akan mengontrol kita karena setiap kos yang dikeluarkan harus diperhitungkan dari asas manfaat. Seperti itu, pertimbangannya dari sisi asas manfaat seperti itu. Oke. Kemudian pasar Kratu nantinya jadinya akan seperti apa? Insya Allah sementara belum ada, setelah relokasi pasar Kratu, pedagang yang berlokasi di lokasi sementara ke pasar Seketeng, ke depan tentu saja akan dikembalikan sesuai fungsi awalnya, ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau Kratu. Iya, seperti itu. Nanti fungsinya akan kembali ke fungsi awalnya. Ruang terbuka hijau Kratu. Baik. Kemudian lapak-lapak sementara itu tentu saja dibersihkan oleh masing-masing pedagang, dibersihkan sementara dan tidak bisa rapi seketika. Itu butuh proses dan butuh dana untuk membersihkan seperti itu. Oh, berarti masyarakat Sumbawa mohon bersabar apabila pemandangannya sementara tidak nyaman seperti itu. Padahal mereka sudah pindah di Seketeng. Benar, Nanti akan jadi kritikan baru lagi, Bang. Mudah-mudahan kita bisa memahami kondisi seperti ini karena fokus kita terhadap COVID-19, seluruh anggaran kita pusatkan ke sini dengan harapan COVID ini segera berlalu dan kita bisa membangun daerah ini bisa jauh lebih baik ke depan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bang Rudi sudah bersedia berbincang bersama kami terkait pasar Seketeng dan pasar Bang Bahar, juga kondisi nantinya pasar Kratu setelah pindah ke Seketeng. Pemirsa DRTV, itulah obrolan saya dengan Bang Rudi lah. Beliau Kabid Perdagangan di Dinas Koperindak Kabupaten Sumbawa. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di dialog khusus Dina Raisya berikutnya.